A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 6 sampai 10. Wa iz qala Musa, wa iz dan ketika qala telah berkata Musa, Nabi Musa alaihissalam, liqaumihi kepada kaumnya, uzkuru ingatlah kalian semua nikmatullah akan nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah, alaikum atas kalian semua. Iz ketika anjakum Allah menyelamatkan kalian semua, min ali Fir'aun dari pengikut Fir'aun, dari bala tentaranya Fir'aun. Yasumumakum yang mereka menyiksa kalian, su'al azab dengan seburuk-buruknya siksaan. Wa yadzabihuna dan mereka menyembelih abnaakum anak-anak kalian. Wa yastahyuna dan mereka membiarkan hidup nisaakum anak-anak perempuan kalian. Wa fi zalikum dan di dalam demikian itu balaun itu adalah bala, cobaan, ujian, min rabbikum dari Tuhan kalian, azim yang maha agung, yang maha besar. Ya, ini terjemahan surah Ibrahim ayat yang ke-6. Lalu apa maksudnya? Ayat ini menjelaskan kepada kita ya ucapan Nabi Ibrahim kepada Bani Israel, pengikut ya Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu wa iz qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya. Kaum manusia ini adalah Bani Israel, ya, Bani Israel yaitu yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ya, di apa kata Nabi Musa? Uzkuru nikmatullah, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah, ingatlah akan karunia Allah, anugerah Allah, alaikum atas kalian semua. Ya, nikmat apa? Nikmat di antaranya di sini adalah id anjakum min ali Fir'aun, yaitu Allah menyelamatkan dari ya kekejaman keluarga pengikut tentara Fir'aun. Ya, jadi Allah selamatkan kalian, yaitu ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah selamatkan di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun. Lalu Allah perintahkan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa untuk memukul Laut Merah itu, akhirnya terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua, lalu akhirnya selamatlah Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel. Makanya setiap tanggal 10 Muharram, besok Asyura, orang-orang Bani Israel itu memperingati hari selamatnya dari kejaran Fir'aun dengan melaksanakan puasa sunnah Asyura. Nah, ini kejadian ketika Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasul, kan kita kan puasa nih 10 Muharram. Ternyata di sana ya Rasul, orang-orang Yahudi ahlul kitab melaksanakan puasa. Apa kata Rasulullah? Kita lebih berhak untuk tanggal 10 Muharram. Lalu untuk membedakan pengikut Nabi Musa alaihissalam yang puasa di tanggal 10 Muharram, makanya Rasulullah melaksanakan puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan 10. Dan hari ini adalah tanggal 9, hari Rabu, yaitu dengan puasa Tasu'a namanya. Besok tanggal 10 namanya Asyura. Nah, kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan puasa Asyura yukaffiru sanatan madiyatan, maka Allah akan menghapus dosanya selama 1 tahun. Itu diantaranya. Ya, jadi hari ini kalau yang mau puasa namanya puasa Tasu'a. Jadi kalau belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, boleh niat. Kalau puasa sunnah itu boleh niat, enggak harus malam. Boleh niatnya di waktu sebelum zuhur, boleh. Yang penting enggak makan apa-apa, yang penting enggak minum apa-apa. Tapi kalau udah makan, udah minum, niat itu enggak sah namanya. Ya, gitu.
Nah, hari ini Tasu'a, besok Asyura. Nah, ini untuk membedakan puasanya Bani Israel dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau sempurnanya itu 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Ya rahimakumullah. Lalu apa yang diselamatkan Allah dijelaskan dalam ini, yasumunakum su'al azab. Yang mereka ini, Fir'aun ini dan bala tentaranya ini memberikan sejelek-jeleknya siksaan. Su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Di antara siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya adalah yuzabihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Jadi seluruh wanita-wanita Bani Israel kalau melahirkan itu sudah di depannya itu sudah ada tentaranya Fir'aun. Lahir laki-laki langsung saat itu juga disembelih. Nah ini langsung disembelih. Berbeda dengan jahiliyahnya di Arab. Ya, zaman jahiliyah itu kalau anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Nah, kalau Fir'aun anak laki-laki lahir disembelih saat itu juga. Jadi semua wanita-wanita yang mau melahirkan itu di depannya itu sudah ada tentara yang melihat. Kalau bayi laki-laki langsung saat itu disembelih. Kejam banget ini, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena itu perintah dari Fir'aun. Nah, Fir'aun ini berdasarkan nasihat, ya, bisikan dari dukun-dukunnya, sihir-sihirnya. Dia mengatakan penasehat presiden waktu itu, ya istilahnya penasehat raja, ya. Nanti kamu ada yang bisa menggulingkan kekuasaanmu Fir'aun, yaitu dari Bani Israel anak laki-laki. Lalu bagaimana caranya? Setiap yang lahir laki-laki bunuh, iya. Nah, kata sihir itu. Nah, ketika mendengar itulah langsung ultimatum, memberikan pengumuman. Ya, Fir'aun memberikan mandat kepada seluruh bala tentaranya. Seluruh wanita-wanita Bani Israel, lihatlah kalau melahirkan apa bayinya, laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki bunuh, sembelih. Kenapa? Karena nanti dia akan menjadi menggulingkan kekuasaanku. Ya, wa yastahyuna nisaakum, dan biarkan bayi-bayi wanita itu hidup. Makanya kalau ibu-ibu yang mau melahirkan itu wajahnya sudah ngeri gitu, khawatir laki-laki. Kalau perempuan senang banget tuh, kalau laki-laki udah ada mati dah. Nah, ini kejadian ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibu Musa melahirkannya anak laki-laki. Lalu waktu itu memang tidak terlihat oleh tentaranya. Memang Allah selamatkan, ya. Itu dia menaruh Musa kecil, bayi itu di sebuah tempat, sebuah wadah, lalu dihanyutkan di Sungai Nil. Ketika di Sungai Nil itu, ya, Asia ya, istri dari Fir'aun ini sedang mandi, istilahnya sedang mandi di Sungai Nil, lalu melihat ada wadah, ya, lalu ada terdengar suara bayi. Lalu diselamatkan oleh Asia. Yang diceritanya kan, selamatkan oleh Asia. Seneng tuh, bayi ganteng, bagus, bayi namanya kan, bagus kan. Wah, ini kalau ketahuan oleh suamiku akan dibunuh nih, ternyata laki-laki ini, ternyata laki-laki. Nah, inilah kemudian diasuh oleh Asia, ketahuan oleh Fir'aun, mau dibunuh bersembelih. Kenapa? Karena bayi laki-laki. Tapi akhirnya Asia ini mempertahankan Musa bayi itu supaya jangan dibunuh. Nah, lalu diberikan istilahnya kata penasehat Fir'aun, kamu kasih bara api dengan kamu kasih susu. Kalau ini bayi minum susu, bunuh. Kalau bara api dia makan, biarkan. Nah, ternyata Musa bayi itu ketika disuruh milih antara susu dengan bara api,
istilahnya apa tuh ya, areng lah, areng yang panas tuh kalau orang nyate kan ada arengnya tuh. Nah itu yang dimakan. Ya namanya bayi kan. Itu dong. Akhirnya Musa bayi itu selamat. Tapi akhirnya apa? Mulutnya, ngomongnya tidak sempurna, cadel. Kenapa? Karena dia makan bara api. Sebab kalau makan minum susu, bunuh di sembelih itu Musa kecil. Nah karena dia makan itu bara, akhirnya selamat itu. Makanya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah kalau dia ngomongnya itu tidak selancar Nabi Harun. Di antara doanya adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dalam surat Thaha itu. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk mengucapkan kalimat untuk berdakwah kepada Musa. Karena itu dia didampingi oleh Nabi Harun alaihissalam yang ngomongnya lebih lancar begitu, lebih bagus. Itu awalnya tuh Nabi Musa cadel, ya. Kenapa cadel? Karena masih baiknya makan bara api itu. Kalau dia makan susu, minum susu ya mati dia ya, dibunuh. Itu ceritanya. Jadi sebenarnya Musa kecil itu sudah hidup di istana. Bayi itu sudah hidup di istana. Ya Allah. Ya, akhirnya dia yang menggulingkan ya Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah kekejaman Fir'aun. Jadi semuanya diperintahkan, bayi laki-laki sembelih, bayi perempuan biarin hidup. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Demikian itulah bala itu sebagai ujian, bala cobaan mir rabbikum dari Tuhan kalian azim yang maha besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Bani Israel yang memiliki raja yang sangat kejam yaitu Fir'aun, ya. Ini ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini ayat populer nih. Semuanya hafal nih ya. Sering kita dengar nih, surah Ibrahim ayat 7. Ya. Wa id ta'azzana, dan ingatlah ketika ta'azzana memaklumkan, mengizinkan Rabbukum Tuhan kalian. Jadi Allah telah memaklumkan, mengizinkan. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, ya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat kepada kalian semua. Wala in kafartum, dan jika kalian sungguh mengingkari nikmat-nikmatku, inna azabil lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat besar, keras ya. Nah, ini ayat tentang syukur dan kufur. Ya, ini kan dalam sebuah riwayat berawal dari peristiwa di zaman Nabi Musa alaihissalam, pernah saya ceritakan dalam beberapa pengajian, yaitu umatnya ini macam-macam kan, sama dengan umat Rasulullah SAW. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah suatu saat orang yang miskin ini mengadukan masalahnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, engkau ini kan dekat dengan Allah, ya kan, pasti apapun yang akan dialami, ya terjadi masalah apapun, pasti Allah berikan jalan keluar karena engkau dekat dengan Allah, engkau Nabi Allah. Saya ini sudah lama dari dulu sampai hari ini saya miskin, melarat, hidup saya susah, hidup saya kadang makan kadang tidak, pakaian pun ya seperti inilah adanya. Saya bosan jadi orang miskin. Lalu bagaimana supaya hidup saya jadi orang kaya? Rasanya enak kalau gitu jadi orang kaya, apapun yang saya inginkan mudah. Mau apapun, mau makan, mau minum, mau punya istri, mau apapun mudah. Saya pengen jadi orang kaya. Nah jawaban Nabi Allah Musa yaitu bersyukurlah kepada Allah, kamu pasti kaya. Orang yang miskin tadi itu marah-marah. Hai Nabi Allah Musa, saya ini pengen kaya. Kenapa engkau berikan jalan keluar supaya saya bersyukur? Gimana saya bersyukur? Saya ini hidup saya susah. Makan kadang tidak, hidup saya melarat. Ada jawaban kamu. Marah, ngambek, pulang dia. Jawaban yang enggak puas dengan apa yang disampaikan oleh
Nabi Allah Musa alaihissalam. Berikutnya umatnya yang kaya mengadukan masalah hidupnya. Ya, berbeda dengan yang miskin tadi. Ya, tapi masalahnya adalah dia bosan jadi orang kaya. Aneh nih ya. Hai Nabi Allah Musa, saya udah lama dari dulu sampai hari ini saya kaya. Apapun saya inginkan itu sangat mudah. Mau makan, mau minum, mau punya istri, mau apapun mudah. Kenapa? Karena saya punya uang. Saya kaya. Tapi rasa-rasanya saya jenuh juga jadi orang kaya. Bosan jadi orang kaya. Pengen sekali-kali jadi orang miskin. Nah, ini jawaban aneh nih. Aneh nih orang nih. Karena ada kalau orang bosan orang miskin kan biasa. Ini bosan jadi orang kaya. Ini luar biasa. Lah tersenyumlah Nabi Allah Musa. Kalau kamu pengen jadi orang miskin itu sangat mudah. Jangan kamu bersyukur kepada Allah, ingkari nikmat Allah. Apa jawaban orang kaya tadi? Marah tapi bagus. Ya Nabi Allah Musa, gimana saya mengingkari nikmat Allah? Gimana saya nggak bersyukur kepada Allah? Allah telah berikan nikmat begitu banyak kepada saya. Mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah. Di sini ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada usus, ada kemaluan. Waduh, rasa-rasanya sulit kalau saya mengingkari nikmat Allah. Gak mungkin saya menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, orang miskin tadi makin miskin, makin melarat, makin susah hidupnya. Kenapa? Karena tidak pernah bersyukur. Orang kaya tadi makin hari makin bertambah kekayaannya. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini menjelaskan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kau tambah. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Begitu terus. Syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Maka semakin kaya dia. Tapi kebalikannya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Di dunianya sudah terasa makin hari makin melarat hidupnya karena enggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kuncinya adalah syukuri apa yang ada, maka Allah tambahkan yang ada itu. Ya Pak ya. Ini ayatnya nih, ayat yang ke-7 yang sudah populer sih, kita sering kali dengar nih. Ya, kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Ya, bersyukur kepada Allah. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat yang ke-8. Wa qala Musa, dan telah berkata Nabi Musa alaihissalam, in takfuru, jika kalian mengingkari nikmat Allah, antum kalian semua, wa man fil ard, dan siapa orang yang ada di bumi ini, jami'a seluruhnya manusia di bumi ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah laghaniyun hamid, sungguh maha kaya lagi maha terpuji. Oh, Nabi Musa ngomong nih, seandainya nih kalian nih nggak ada yang bersyukur kepada Allah, bukan kalian semua, semua orang yang ada di bumi ini, semuanya di seluruh dunia nggak ada yang bersyukur, semuanya ingkari nikmat Allah, semuanya kafir, semuanya kufur, semuanya syirik, semuanya nggak ada yang menyembah Allah. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Musa? Fa innallaha laghaniyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ya, kalau seluruh manusia ini nggak ada yang menyembah Allah, seluruh manusia ini nggak ada yang bersyukur kepada Allah, Allah maha kaya. Allah nggak butuh dengan syukurnya kita. Atau kebalikannya, semua manusia beriman kepada Allah, nggak ada yang kafir, semuanya taat. Seluruh dunia ini nggak ada yang kafir, nggak ada yang munafik, nggak ada yang, semuanya beriman kepada Allah. Allah juga tidak menggetarkan kerajaan Allah, kekuasaan Allah, gitu. Jadi bersyukur atau kufur ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita manusia. Jadi sampai begini ayatnya nih. Jadi seluruh manusia, kamu semua nih, kata Nabi Musa, atau seluruh manusia jami'an, seluruh manusia di bumi ini nggak ada yang bersyukur. Allah maha kaya, Allah berkuasa atas kekuasaannya, ngegetarkan kekuasaannya, ya Allah. Jadi kufur atau syukur itu bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita, gitu Pak.
Jadi bukan membuat Allah ini kekuasaannya akan melemah karena orang kafir atau kekuasaannya tambah kuat karena orang beriman, tidak. Jadi Allah itu tetap maha perkasa, maha gagah, maha kaya, maha terpuji tetap walaupun semua orang ini beriman. Semua orang ini kafir, nggak ada urusannya dengan kekuasaan Allah. Jadi semuanya itu hanya untuk kita. Kita bersyukur untuk kita kafir untuk kita. Jadi terserah kita mau apa. Mau jadi orang beriman, maka kita bisa menikmati, ya, kita menjadi orang bersyukur, kita akan menikmati. Tapi kalau kita kufur pun kita akan mendapatkan azabnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kata Nabi Musa di ayat yang ke-8 ini. Jadi benar ya, Masya Allah. Jadi kekuasaan Allah tidak berkurang karena orang kafir. Kekuasaan Allah tidak akan bergetar walaupun semua orang mukmin. Lagodin jami'an, maka di kalimatnya kali jami'an, seluruh manusia. Jamaah rahimakumullah, kemudian ayat yang selanjutnya Ibrahim ayat yang ke-9. Alam ya'atikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud. Alam, apakah tidak? Ya, begitu kalau artinya terjemah satu-satu, apakah tidak? Makanya belumkah ya'tikum, datang kepada kalian semua, naba'ul ladzina, berita-berita, cerita-cerita orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian. Apakah ya telah datang kepada kalian cerita, berita orang-orang sebelum kalian semua, sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelumnya. Cerita apa? Kaum Nuhin, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Wa kaum Adin, dan kaumnya Nabi kaum Ad. Wa Samud, kaumnya Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Walladzina min ba'dim, dan orang-orang setelah mereka, setelah Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, la ya'lamuhum, yang tidak mereka mengetahui, illallah, kecuali hanya Allah. Ja'athum rusuluhum, telah datang kepada mereka itu rasul-rasul mereka, bil bayinati, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang benar, yaitu mukjizat bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul. Faraddu, lalu mereka menutupkan aidiyahum, tangan-tangan mereka, fi afwahim, dalam mulut-mulut mereka, maksudnya enggak mau menerima apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, inna kafarna, sesungguhnya kami ingkar, kami kufur, bima ursiltum, dengan apa-apa yang kalian telah utus, bihi, dengan apa yang dibawanya. Wa inna, dan sesungguhnya kami lafi syakin, sungguh dalam keraguan-raguan, mimma, terhadap apa-apa, tad'una, yang kalian seru kepada kami, ilahi murib, kepadanya murib, itu yang membingungkan. Nah, itu. Ini tentang ayat yang ke-9 ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana ya Allah menurunkan azab, ya Allah menurunkan bala, musibah yang luar biasa dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, dari umat sebelum Nabi Muhammad, atau di sini ayat ini kan berkenaan dengan Nabi Musa tadi. Sebelum Nabi Musa itu Allah telah hancurkan. Yaitu di sini dijelaskan, yaitu apa? Naba'ul ladzina min qablikum kaum Nuhin, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Nuh karena tidak mau mendengar nasihat dari Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat, mereka menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah setan, bukan menyembah Allah. Makanya Allah datangkan musibah yang luar biasa, yaitu banjir yang sangat besar yang tidak pernah dialami sampai hari ini, ya, kecuali nanti kiamat. Kenapa? Karena daratan itu udah jadi lautan. Ya, jangankan rumah, pohon, sampai gunung yang paling tinggi pun kelelep. Saking hebatnya banjir yang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sedahsyatnya banjir sekarang nih, ini sampai hari ini ya, tidak sedahsyat banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau banjirnya Nabi Nuh itu, Pak, bukan hanya rumah, pohon, bukan, gunung yang paling tinggi itu sampai kelelep. Itu yang pernah
Nabi Nuh mengajak anaknya ngomong, ya saya ini tidak akan tenggelam ayah, saya ini akan naik ke puncak gunung yang gak bakalan tenggelam. Benar yang dilakukan itu, dia naik ke puncak gunung, tapi apa yang terjadi? Ya tenggelam juga, mati juga tuh. Apalagi orang yang tidak naik ke gunung, puncaknya gunung kan. Jadi artinya banjirnya luar biasa kan. Banjir yang tidak pernah kita alami adalah banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sedahsyat banjir sekarang nggak sedahsyatnya banjir Nabi Nuh. Seperti dulu kan tsunami Aceh kan. Nah, itu kan luar biasa tuh. Banyak orang meninggal karena derasnya air, yang tingginya air itu luar biasa. Tapi kan tidak sedahsyatnya banjir Nabi Nuh alaihissalam. Itu juga orang udah panik, ya. Allah Akbar. Kemudian kaum Ad, kaum Samud, ini dua kaum yang membangkang. Yang dia hebat, perkasa, tapi Allah hancurkan. Ada yang gempa, ada yang tersambar petir, macam-macam lah. Pokoknya kaum yang Allah hancurkan dengan bala musibah yang luar biasa. Kemudian walladzina min ba'din, dan orang-orang setelah mereka. Setelah mereka itu siapa? Kaum siapa? Ya kaum Nabi Lut alaihissalam misalnya. Yang mereka melakukan tindakan homoseksual, lalu Allah hancurkan, Allah balikkan bumi ke atas. Begitu tuh. Ya, dengan malaikat-malaikatnya. La ya'lamum illallah, yang mereka tidak mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya harusnya dijadiin pelajaran, ya kan? Ini kan banyak berita-berita nih. Berita dulu tuh bagaimana kisah-kisah umat dahulu yang Allah hancurkan karena kufur, karena tidak mau beriman. Ya sebelum mereka dan setelah mereka pun begitu. Allah hancurkan. Ja'athum rusuluhum, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Ya, dengan apa? Bil bayinati, dengan bukti yang nyata. Ini adalah rasul. Ada yang diberikan kitab Taurat, Nabi Musa. Ada yang kitab Injil, Nabi Isa. Ada yang kitab Zabur, Nabi Daud alaihissalam. Ada suhub, lebaran-lebaran, yaitu Nabi Ibrahim. Ada Al-Quranul Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradu aydiyahum. Lalu apa yang terjadi? Pada rasulnya ada, kitabnya ada, mukjizatnya ada. Faradu aydiyahum. Lalu mereka menutup tangan-tangan mereka bi'afwahim, dalam mulut mereka. Begini. Ini simbol menolak, enggak menerima apa yang disampaikan para nabi dan para rasul, walaupun buktinya nyata, buktinya mujizat. Mujizat apa? Ada kitab, ada lihat langsung Nabi Musa itu dengan tongkatnya, ya kan, dahsyat, tongkatnya jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Waduh, menyaksikan tuh. Tapi mereka masih menutupkan mulutnya dengan tangan mereka. Aidiyahum, api afwahim, faradu aidiyahum bi afwahim. Jadi mereka menolak, ya, tangan mereka dengan menutupi mulut-mulut mereka. Artinya tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, apa ucapan orang-orang yang menolak para nabi dan para rasul? Inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Sesungguhnya kami kafarna, kami kufur, kami ingkar, bima ursiltum, terhadap apa yang kalian telah utus. Artinya buktinya, mukjizatnya, Al-Qur'annya, kitab-kitabnya, ya itu diingkari, bohong, itu hanya buatan aja, karangan-karangan aja. Itu jadi orang kafir mengatakan itu karangan aja, itu karangan Muhammad, itu karangan Musa, itu karangan Isa, itu karangan Ibrahim, itu bohong-bohongan doang. Nah, itu. Jadi mereka itu mengingkari. Wa inna lafi syakin, dan sesungguhnya kami ini sungguh dalam ragu-ragu. Jadi ada yang benar-benar ingkar, ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini benar enggak? Nah, ini sihir atau mukjizat? Ini adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan atau ciptaan karangan Muhammad? Ini Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa atau cuma rekayasa saja? Nah, ini. Jadi mereka itu dalam pisyakim, ragu-ragu. Jadi ada yang benar-benar ingkar, orang kafir, ada yang ragu-ragu. Biasa ragu-ragu ini orang munafik. Mimma tad'unana, terhadap apa yang kalian seru. Ragu-ragu yang mereka sampaikan itu ragu-ragu benar atau enggak. Ya kan, ada neraka, ada surga, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nah, mereka tuh mendustakan tuh. Tapi juga ada yang ragu-ragu. Ya, keragu-raguan itu.
Ilahi murib, kepadanya menyebabkan mereka bingung, ragu. Kenapa? Karena kakek-kakek mereka, karena bapak-bapak mereka mengatakan inilah yang kita sembah selama ini. Patung inilah yang selama ini kita ibadahi. Jadi percayanya kepada hanya nenek moyangnya, kepada bapaknya, kepada kakek-kakeknya yang menyembah patung, bukan kepada nabi yang Allah utus. Kenapa? Karena membingungkan buat mereka. Murib itu bingung. Nah ini nih, ada yang benar-benar ingkar, ada yang ragu-ragu. Itu yang membingungkan. Tapi sebenarnya adalah dua-duanya adalah ya sama-sama aja. Walaupun membingungkan, ragu-ragu, kan akhirnya kembali kepada kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ayat yang ke-9 ini menjelaskan bagaimana ya ada orang yang tidak percaya dengan kedatangan Nabi dan Rasul walaupun sudah ada buktinya, mukjizatnya. Yang terakhir ayat yang ke-10. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Qalat rusuluhum, telah berkata rasul-rasul mereka, afillah, apakah terhadap Allah syakkun, itu ada keraguan-raguan. Fatiris samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yad'ukum, dia menyeru ya agar beriman kalian kepada Allah. Liyaghfira lakum, nah agar Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Min zunubikum, dosa-dosa, agar Allah ampuni buat kalian zunubikum, dosa-dosa kalian. Wa yakhirakum, dan dia tangguhkan siksaan pada kalian. Ila ajali musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan, yaitu waktu ya kejadiannya kiamat. Qalu, mereka berkata, in antum, tidaklah kalian semua ini illa basum misluna, kecuali manusia seperti kami. Turiduna, yang kalian inginkan, antasudduna, kalian menghalangi kami, amma kana, apa-apa yang kami sembah, ya'budu, yang kami ibadahi, yang kami sembah, abauna, bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Fa'tuna, maka datangkanlah kepada kami bisultani mubin, dengan bukti-bukti yang nyata, kebenaran-kebenaran yang jelas. Nah ini lebih jelas lagi nih. Jadi ayat yang ke-9 tadi kan ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan Nabi dan Rasul. Ya. Nah, walaupun para nabi itu sudah berkata yang benar. Ya, para rasul sudah mengatakan. Ya, apa kata Rasul? Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawatil ard. Ini. Jadi semua nabi itu sama ucapannya. Apa ini? Nah, di antara ini. Apakah terhadap Allah itu kalian ragu-ragu? Yang menciptakan langit dan bumi, kalian ragu-ragu? Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menentukan kehidupan kalian, apakah kalian masih ragu-ragu juga? Ya, padahal kalau kita yakin apa kata Allah, yad'ukum, dia menyuruh kalian untuk beribadah agar kalian mau menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah, apa kata Allah? Liyaghfira lakum dzunubikum, pasti Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian yang selama ini kalian sembah patung. Kalau kalian berubah menyembah Allah, pasti Allah ampuni dosa kalian. Makanya kalau ada orang masuk Islam, walaupun usianya sudah uzur misalnya, dia waktu itu agamanya beda dengan kita ya, apa Kristen atau Katolik atau apalah, dia lalu umurnya sudah 70 tahun misalnya masuk Islam. Itu selama 70 tahun dia kafir, dia musyrik, dia berzina, dia mabok, nggak dihitung tuh. Jadi dihisapnya kapan? Dihisapnya di yaumil qiyamah adalah ketika pertama kali dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti Deddy Corbuzier kan? Deddy Corbuzier kan masuk Islamnya itu sudah belum lama ini kan. Dulunya kan dia agamanya Kristen tuh. Makanya ketika umur dihisap nanti adalah ketika dia masuk Islamnya itu. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu dihisapnya ya ketika masuk Islamnya. Jadi bukan dari akil balik. Dari akil baliknya itu udah bonus dari Allah tuh. Misalnya masuk Islam, habis masuk Islam seminggu atau 2 hari,
atau satu hari dia meninggal dunia, dihisapnya cuma sehari doang itu. Masya Allah, Allah Akbar. Makanya suci bersih. Orang kalau sudah masuk Islam bersih suci tanpa noda seperti bayi, nggak ada dosa sekecil apapun, nggak ada dosa. Masya Allah. Kecuali dia kalau udah masuk Islam dia melakukan dosa itu lain, itu udah seperti biasa lagi ya. Gitu. Tapi kalau sebelum Islam tuh nggak dihitung, nggak dihisap tuh, nggak dihitung oleh Allah. Itu bonusnya banyak banget kalau orang masuk Islam sudah tua gitu misalnya. Nah, makanya di sini liyaghfir lakum min dzunubikum, Allah ampuni seluruh dosa kalian. Wa yakhairukum ila ajal musamma, dan Allah akan menangguhkan siksaan sampai batas yang sudah ditentukan. Artinya seluruh ajab Allah itu nanti kapan? Ketika kita masuk galian 2 meter, kita diuruk masuk ke barzah, masuk ke alam kubur. Nah disitulah disiksa. Apalagi nanti di akhirat sampai selesainya hancur alam semesta, di padang mahsyar, dihisab, di mizan, lalu masuk ke nerakanya Allah. Jadi waktu ditentukan itu waktu disiksa, ya, diajab oleh Allah. Kalau mereka berkata, ya apa ucapan mereka mendengar ini apa? Orang-orang kafir apa nih? In antum illa basharun misluna. Kalian ini adalah seperti kami. Sama manusia. Musa itu makan, Musa itu minum, Musa itu tidur sama dengan kita. Muhammad itu sama, makan, minum, punya istri, berkeluarga, berusaha sama dengan kita. Mana yang berbeda? Orang-orang kafir itu ngomong begitu. Sama, Muhammad itu sama dengan kita. Kita makan, dia juga makan. Ya, harusnya kalau dia nabi dia nggak makan, nggak minum, nggak punya istri, nggak punya keluarga, begitu menurut mereka nih. Menurut orang-orang kafir. Turiduna antasudduna, kalian inginkan untuk menghalangi kami, ya kan? Nah, intinya nih orang kafir nih menginginkan, katanya apa? Amma kana ya'budu abana. Kalian ini menginginkan supaya merubah, padahal kami ini udah biasa menyembah Tuhan yang bukan hanya kami menyembah patung, tapi juga bapak kami menyembah patung. Bukannya bapak kami, kakek kami juga patung. Bukan hanya kakek kami, terus sampai ke kakek. Nah, gitu istilahnya. Itu semuanya menyembah patung, nggak ada yang menyembah Allah. Kalian ada-ada aja ini. Ini manusia biasa. Ungkapan orang-orang apa? Orang-orang kafir. Fa'tuna bisultanim mubin. Maka datanglah kepada kami bukti yang nyata. Nah, jadi minta bukti lagi. Mana buktinya? Orang udah ada buktinya Al-Quran. Buktinya mukjizat, tapi maka mereka itu berkali-kali minta bukti terus. Intinya memang sudah ingkar, intinya memang sudah tidak percaya kepada apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga para nabi-nabi lain begitu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sejarah, orang-orang kafir dari dulu sampai zaman hari ini ungkapannya begitu aja. Jadi dia itu merasa benar. Kenapa? Karena bapaknya menyembah patung, menyembah Yesus. Ya kakeknya juga begitu. Semuanya begitu. Jadi kalau ada yang menyampaikan kebenaran, mana buktinya? Mana buktinya? Begitu terus emang. Dan itu ungkapan dari dulu sampai akhir zaman pun ungkapan orang kafir itu seperti itu. Ingin bukti yang nyata. Padahal buktinya sudah terlihat. Itulah yang menutupi hidayah, ya, petunjuk Allah kepada orang yang sudah keras hatinya, sudah buta mata hatinya. Bukan mata kepala, tapi buta mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca hari ini, ayat yang ke-6 sampai ke-10, kita dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dan Allah selalu merahmati kita. Allahumma arhamna bil Quran, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-11. Hari ini Asyura, silakan yang mau niat puasa. Besok hari ini Tasu'a, maaf, besok Asyura. Itu puasa tanggal 9 dan besok puasa tanggal 10 Muharram. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yukaffiru sanatan madiyatan. Siapa orang yang puasa di hari Asyura, maka Allah akan menghapus dosanya selama 1 tahun. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, kecuali ada yang sakit dan sebagainya, ya. Puasa sunnah, nama hukumnya sunnah, tapi fadilah keistimewaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, ya. Bi barakati wa karamati
wal mujadi suratul Fatihah.